Jadi minggu ini gitu ya, adik-adik udah mulai untuk menyicil sampai ke UAS karena sesi 14 ini adalah sesi terakhir. Sesi 15 sebenarnya hanya saya nggak fitcon lagi, tapi adik-adik bisa download materi gitu ya. Download dan bisa tanya jawab di mungkin lebih kepada fokusnya lebih kepada forum gitu ya. Jadi nanti saya mungkin buat forum ada yang mau tanya atau apa, tapi biasanya lebih nanyanya langsung ke WA sih ya. Jadi mungkin untuk di pertemuan 15 mungkin lebih saya buka forum di situ eh, untuk nilai bagaimana gitu ya. Jadi mohon untuk nanti remedial saya share juga. Jadi pertemuan 15 enaknya nanti adik-adik memperbaiki nilai dan sudah mengerjakan mungkin sampai pertemuan 14 ini adalah hasil UAS dari adik-adik. Jadi dari pertemuan 9 kita udah ngebahas AI, terus kita ngebahas gimana sih caranya untuk kira-kira step by stepnya dulu lah ya. Untuk si proyek yang adik-adik buat gitu ya. Nah, setelah itu adik-adik lanjutkan sampai pertemuan 14 ini gitu ya. Mungkin kemarin udah dicoba-coba gitu ya sampai pertemuan 12, terus 13. Nah, hari ini pertemuan 14 adalah hari laporannya. Jadi nanti UASnya itu em, UASnya itu adalah adik-adik share gini aja. Nih, yang ini. Share untuk em, apa berbasis link dari Google Drive adik-adik buat gitu ya. Jadi misalkan gini. Adik-adik udah buat Microsoft Project-nya, ya kan? Dari pertemuan 11. Lanjut tuh sampai pertemuan ke eh, 13. 13 tuh udah udah inilah. Kan 11 udah tugas, terus 12 13 ya. 13-nya itu adalah em, akhir sebenarnya, sebelum laporan. Nah, itu adalah di save aja, itu adalah Microsoft Project adik-adik bisa nanti dikumpulkan. Nah, kemudian em, PDF-nya itu adalah dari hari ini membuat hasil laporan dari langsung si Microsoft Project-nya. Di save aja di PDF. Nanti saya akan ajarkan gitu hari ini. Nah, selanjutnya ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini sebenarnya nge-share-nya yang sudah dikerjakan. Jadi saya walaupun adik-adik udah eh, posting Microsoft Project, kemudian PDF-nya juga udah dikumpulin, tapi adik-adik bisa capture dari hasil Microsoft Project-nya adik-adik ke dalam Microsoft Word. Jadi ada 3 ya. Satu Microsoft Project-nya, kemudian 2 PDF-nya, nanti dari hasil hari ini ya laporannya. 3 adalah Microsoft Word-nya. Jadi Microsoft Word-nya apa sih dari hasil yang dikerjakan adik-adik? Saya cuma mau tahu aja adik-adik bisa nangkep nggak sih dari hasil ini? Saya nggak ngasih contohnya ya. Jadi ini cuma sampai soal, cuman saya contohkan di YouTube ini gitu ya. Mungkin nanti saya share ke YouTube. Nah, soalnya em, jadi ini dari soal ini gitu ya. Kan ini adik-adik udah save nih ya Microsoft Project sampai pertemuan 13 gitu ya. Ini saya share lagi nih. Ini pertemuan 13 sampai pertemuan 13. Nah, ini adalah hasil Microsoft Project-nya adik-adik sebenarnya udah selesai itu dokumen. Sorry. 14 ini adalah PDF dari hasil laporan hari ini ya, pertemuan 14. Nah, Microsoft Word-nya itu adalah hasil dari yang dikerjakan untuk menjawab soal yang ada, gitu ya. Jadi walaupun adik-adik udah input, udah entry, tapi pasti harus tahu di mana sih letaknya untuk si Microsoft Project ini, gitu. Jadi kita bisa search. Sebentar, saya scroll dulu. Nah, soalnya contoh satu kegiatan. Nah, jadi soalnya ini saya jelaskan ada 4 ya. Jadi saya nilainya ada 4. Nah, 4 ini dari 3 soal mungkin tadi yang pengumpulan secara em, drive
untuk Microsoft Project-nya, kemudian PDF untuk lampirannya. Tapi saya mau lihat capture-annya adik-adik dalam menjawab soal ini gitu. Misalkan contoh, satu, kegiatan. Nah, kegiatan itu ada task name, task mode, indent task, outdent task, terus outline, number, durasi, start, finish, predecessor, dan critical path gitu ya. Nah, saya mau tahu aja nanti misalkan saya jelaskan nanti di bawah. Tapi saya nggak share yang data ini, mungkin nanti saya share cuma sampai soal ini. Nah, eh ini contoh kegiatannya task name gitu ya misalkan. Nah, kedua resource dan cost gitu ya. Yang seperti pertemuan ke-13 kemarin. 13 itu working time, itu pertemuan ke-12 tahu saya. Exception dan worksheet. Kemudian 14 itu adalah track track chart sama report cash flow dan overview itu adalah laporan jadinya di sini. Nah, track track chart itu adalah Gantt chartnya yang seperti yang garis-garis. Nanti saya akan jelaskan nih. Jadi nanti adik-adik bisa menjawab tiga ini di Microsoft Word-nya. Jadi selain Microsoft Project-nya di submit, kemudian laporan PDF-nya di share, dan juga menjawab di Microsoft Project. Jadi ada tiga. Karena dari data, adik-adik juga harus tahu, ini sampai mana ya? Ini ada di mana ya? Jadi untuk remember kembali gitu ya. Mungkin buat catatan adik-adik juga. Nah, contoh nih ya, adik-adik bisa menjawabnya seperti ini gitu ya. Tapi lebih detail lagi. Contoh. Nah, misalkan gini. Kegiatan ada task name-nya. Nah, di sini ada task name. Nah, nanti adik-adik bisa entah mau coret-coret, entah mau kayak gimana untuk neranginnya. Bisa misalkan seperti ini ya. Em, nah, misalnya kayak gini gitu ya. Misalkan nanti lebih rapi lagi ya, saya ini cara cepet aja. Jadi adik-adik bisa capture punya adik-adik gitu ya, misalkan Microsoft Project-nya. Kemudian, sorry nih, ada sambil zoom, jadi di atasnya agak ini. Nah, bisa untuk menjawab text box. Nah, mau kayak gimana ya, susah banget deh. Nah, misalkan ini task name. Tulis aja di sini misalkan task name 1 gitu ya. Ini A gitu ya misalkan. Kemudian ini B. Anggap ini C. Dan D. E. F. eh, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi nanti ini misalkan adik-adik seperti ini gitu ya. Nanti soalnya ini soalnya gini. Nah, adik-adik bisa capture, kemudian adik-adik bisa tulis nih, misalkan ini adalah A. Nah, kalau bisa untuk nilai tambahnya task name-nya ini diubah menjadi kegiatan gitu ya. Karena saya mau taunya bahasa Indonesia lah gitu. Jadi adik-adik juga bisa untuk mengubahnya. Ini ada nilai tambah kalau misalkan ini ditulis kegiatan ya. Di task name ini diganti namanya kegiatan. Mungkin ada beberapa kemarin yang nggak ganti jadi kegiatan yang masih task name gitu ya.
Nah, bisa nanti diganti. Untuk saya pengen lihat adik-adik udah sampai mana sih pemahaman untuk ngedit-ngedit untuk table dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ada task mode. Nah, task mode di sini. Ini ada ganti untuk automatic sama non manual gitu ya. Ini manual yang kayak gini nih. Jadi nanti adik-adik bisa untuk capture ada task mode-nya juga gitu. Nah, kemudian untuk indent task dan outdent task itu ada ini kelihatan dari sini. Ini kan udah masuk ya. Ini indent. Ini dia di outdent yang nomor satunya. Nah, ini yang numbering ini sebenarnya udah masuk ke outline number yang ini. Ini adalah outline number. Yang C indentas ini adalah yang kayak gini gitu ya. Ntar bisa di edit sesuka adik-adik deh. Kalau misalkan mau dipakein table dicoret-coret juga nggak apa-apa. Yang penting adik-adik belajar aja sih sebenarnya. Kemudian critical path. Critical path itu nanti yang merah-merah adik-adik. Yang kemarin. Yang ininya berubah warna merah. Nah, itu adalah critical path-nya. Nanti kalau misalkan ini udah berubah warna merah, diganti yang seperti kemarin. Misalkan ini critical path. Itu kita tulis E gitu. Duh, susah ya. Saya mouse-nya hilang nih. E. Nah, gitu. Nah, kemudian durasi adik-adik bisa tinggal giniin aja. Nah, F. Nah, kemudian start sama finish ini udah kelihatan gitu ya. Udah tinggal di G. Gitu. Predecessor ini H. Jadi adik-adik bisa, oh di mana nih, sebelah mana nih, sebelah mana. Saya cuma pengen tahu adik-adik, oh udah tahu nih, nanti ini sebelah sini, entah ini sebelah sini gitu ya. Mau di entah pakai capture, entah pakai editing, pakai Canva bisa sih gitu ya. Bisa juga. Jadi capturean terus diedit pakai Canva gitu ya. Nah, kemudian untuk menjelaskan bahwa ini ada di sebelah sini loh, saya udah kerjain ini gitu ya. Nah, predecessor jangan lupa ya, ada SS, SF, FF gitu ya, FS gitu ya. Jadi adik-adik bisa mencoba semua dari alur yang ada ya. Untuk oh iya dulu tuh Kak Tata ngajarinnya ada SS loh, start to start, start to finish, finish to start gitu ya. Terus finish to finish. Nah, itu yang bisa remember, oh, jadi kalau ini arahnya ke sini loh gitu. Nah, di predecessornya ada nilai tambah seperti ini gitu ya. Kalaupun tidak dikerjakan, mungkin nilainya misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 nilai dari 1 misalkan. Kan kita nilainya misalkan ini 20 gitu ya. Nah, ini tinggal dibagi aja sama 8. Kira-kira kisaran 2 apa 3 gitu. Misalkan berarti nanti nilainya misalkan oh nggak ada nih, nilainya jadi 1 gitu. Nah, itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Dapat dipahami? Dapat Kak. Oke, dapat ya. Jelas Kak. Oke, lanjut. Next kita soal berikutnya. Nah, resource dan cost yang kemarin di pertemuan ke-13. Nah, resource dan cost-nya kita jawab per satuan. Nah, saya cuma butuh adik-adik di resource itu capture bagian resource sheet-nya. Nah, contohnya adalah seperti ini.
gitu ya. Mungkin adik-adik bisa lebih materialnya apalagi nih. Ini saya contohin yang secara standar aja ya. Mungkin, nah kemarin mungkin saya udah ngajarin nih ada namanya ProRed, ada juga namanya START atau N. Nah, START itu adalah DP gitu. Di awal, misalkan adik-adik mau beli pulpen, sebelum memakai pulpen adik-adik udah harus beli dulu gitu ya. Eh, atau adik-adik pakai listrik di rumah, listrik token atau prabayar. Nah, token itu kan kita harus bayar dulu. Kayak pulsa kita harus beli dulu. Nah, itu namanya di start gitu ya. Kita harus beli dulu baru kita bisa gunain. Kecuali yang kayak misalkan listrik prabayar. Nah, prabayar itu kan after kita pakai, setelah kita pakai baru eh, kita pakai dulu baru kita bayar. Gitu ya. Nah, itu adalah bedanya. Sama juga telepon juga ada seperti itu. Nah, ini bedanya adalah mungkin misalkan contoh kalau kita sebagai konsultan gitu ya. Oke deh, DP nih. Misalkan kita fee-nya anggap nih misalkan 1 M ya projectnya tendernya. Oke. Bayar di muka itu biasanya DP-nya 30%. Berarti kita punya startnya 300 juta. Nah, N-nya nanti 7 secara berjalan gitu di N yang per staff projectnya itu dia pasti akan ngasih uang gitu ya sampai ke akhir. Jadi sampai 1 M. Misalnya contoh seperti itu. Jadi kita ini cuma saya bertahu aja ya. Mungkin kalau adik-adik ini untuk high quality sebenarnya untuk project manager gitu ya sebenarnya. Jadi otaknya udah sampai ke sana. Nah, itu adalah the next-nya itu sampai N-nya itu berapa biayanya. Nah, itu mungkin ada standar dari fee atau mungkin misalkan kita nih pakai kerja freelancer gitu ya. Saya banyak nih pakai desainer UI UX atau programmer freelance aja lah. Saya butuhnya cuman dia selesaiin ini hari ini ya gitu ya. Fee-nya berapa per hari. Nah, atau per projectnya. Jadi dia butuh berapa hari, nanti fee-nya dia berapa hari. Nah, contohnya seperti ini. Nanti ketika dia selesaikan, misalkan tolong dong buatin website range-nya gini-gini gini gitu ya. Misalnya atau aplikasi gini-gini gini saya maunya kayak gini-gini. Dia buatin nih. Eh, kita gajinya saat akhir gitu biasanya seperti itu. Nah, itu tergantung adik-adik nanti masuknya adalah work gitu ya. Jadi di sini pun harus ada work material. Nah, ini aja. Tadi ada satu lagi lupa cost kalau nggak salah. Cost itu nggak masuk di dalam resource tapi masuk di bawahnya di cost. Sampai sini untuk resource sudah dapat dipahami. Nah, ini ada 5 days kan kita kalau kerja bisa 5 hari. Ada juga yang kerja sampai 7 hari. Nah, itu beda lagi. Biasanya banyaknya marketing sama sales kerjanya 7 hari atau 6 hari gitu. Jadi kita bisa bedakan hal ini. Untuk resource dapat dipahami. Jadi tinggal capture bagian resource sheet-nya adik-adik. Ada yang mau ditanya untuk resource? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Kita di cost. Nah, di kos sebenarnya kan saya anggap misalkan adik-adik ngisinya ngasal gitu ya. Untuk kos ini nggak usah dipikirin gitu ya. Isi aja yang menurut adik-adik masuk di akal gitu ya untuk harganya. Sebenarnya saya nggak terlalu liatin nilai untuk kos ini, cuman berharap adik-adik dapat paham aja dulu untuk penggunaan Microsoft Project ini. Karena biasanya rata-rata cari aja di Indonesia rata-rata manajemen proyek itu pakai apa? Rata-rata pakai Microsoft Project gitu. Nah, oleh karena itu adik-adik bisa jadikan seperti ini. Capture aja dari depannya gitu ya. Untuk setelah kan ini ada gun table ya. Nah, gun table-nya di capture aja atau di cost sheet-nya. Jadi bisa dua. Jadi adik-adik bisa antara yang ini atau yang langsung di awal gitu ya. Ada capture-annya atau bisa untuk di cost sheet-nya.
gitu. Cost sheetnya seperti ini. Costnya sama sih, mirip-mirip kayak gini nih. Kayak resource, tapi dia cost kemarin saya udah jelaskan juga sih. Bisa ditonton aja nanti kalau misalkan aku lupa deh caranya gimana. Di YouTube ada ya, saya sudah share pada pertemuan 13 untuk cost. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Yang penting ada laporan untuk si cost-nya. Nah, fixed cost mungkin nanti untuk ini bisa diisi-isi asal gitu ya. Uh, Kemudian untuk fixed cost accrual ini ada prorate atau start sama seperti yang kemarin gitu ya. Nah, ini bisa mengikuti dengan kita pakai desainer nggak? Oke, kita pakai misalkan pakai em, subkontraktor nih tadi ya, misalkan konsultan gitu ya. Nah, ini bisa per hari kan dia masukannya. Nah, ini bisa bayarnya dia bisa prorate atau dia bisa end aja nih pas akhir gitu. Bisa seperti itu. Contohnya kayak kita kerja di kantor, biasanya kita masuknya prorate karena tiap bulan dapat gaji. Tapi ada juga seperti sales, marketing dan lain-lain. Itu biasanya dia end pas dia udah selesai lakuin barang baru dia dapat fee gitu. Itu contohnya. Nah, itu sih nggak masalah sih. Saya nggak terlalu ngeliat. Yang penting nanti adik-adik bisa mengisi untuk cost dan fixed cost. Fixed cost akuralnya dapat diisi sesuai dengan yang perkiraan adik-adik aja. Untuk ini dapat dipahami untuk cost. Jadi cost ada dua ya. Bisa ini di gun table-nya. Kayak gini, ini gun table. Bisa juga di gun sheet-nya. Gitu. Untuk cost dapat dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Dapat Kak. Oke. Alhamdulillah. Lanjut. Jelas Kak. Siap. Nah, untuk working time, ini saya pakai adik-adik pakai aja yang 2025 gitu ya. Kan kita ada exception. Nah, di exception itu contohnya, ya ini saya contohin. Tapi saya belum input semuanya ya, nggak sempet. Nah, ini contohnya misalkan ini ada tahun baru gitu ya. Nah, ini kita create new dulu kan kemarin, new calendar, copy of standard. Nah, di sini harus copy of standard. Jangan langsung masukin di standar. Ingat, kita harus copy dulu dari standar. Nah, kalau standar bisa beda gitu ya. Nah, kita setiap negara juga beda-beda. Jadi kita copy of standard. Biasanya di copy of standard bisa ditulis hari libur Indonesia, misalkan. Kalau kita tinggal di luar negeri, hari libur di negara tersebut gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, adik-adik bisa memasukkan capture ini gitu ya dengan misalkan tahun baru Isra Miraj, tahun baru Imlek, hari suci Nyepi dan lain-lain bisa diinput ke dalam sini gitu. Nah, diinput aja terus di capture gitu ya. Di-okein, di capture berarti adik-adik sudah save untuk change working time-nya. Jadi exception ini adalah change working time. Seperti ini. Untuk yang change working time dapat dipahami? Jadi dari yang data yang di atas kita bisa new create new calendar dulu, kemudian baru kita isi tahun baru, terus nyepi tadi ya, terus ada hari raya kemerdekaan Indonesia, misalkan seperti itu. Seperti ini nih ya, bisa dimasukkan. Biasanya suka ada 2 hari nih, misalkan nyepi ada 2 hari, misalkan satu harinya adalah hari libur kejepit gitu ya. Nah itu bisa juga apa ya, cuti bersama gitu ya. Nah, tergantung juga. Di kampus juga suka seperti itu ya. Jadi misalkan kemarin hari kenaikan Yesus Kristus, kemudian 2 hari gitu ya. Hari Raya Pancasila 1 hari. Ada juga mungkin hari Raya Idul Adha kemarin lama ya, panjang liburnya dari 16 sampai 19 gitu. Dan seterusnya adik-adik bisa untuk input di dalam sini. Nah, ketika sudah diinput, nanti tinggal di capture untuk change working time-nya gitu. Untuk change working time dapat dipahami untuk exception. Bisa Kak. Oke, Dapat Kak. siap. Lanjut. Nah, untuk worksheet gitu ya. Kan kita ada 7 hari kerja,
5 hari kerja dan standar. Yang seperti tadi saya bilang ya, ada yang 5 hari, Sabtu Minggu libur, tapi ada yang 7 hari kerja full. Karena mungkin kerjanya sebagai sales, sebagai marketing. Jadi mau nggak mau dia harus kemana-mana walaupun Sabtu Minggu gitu ya. Nah itu ada settingan di set working time for this workshop. Jadi nanti bisa untuk di setting aja di Friday misalkan, atau di Saturday. Misalkan ini Friday ini ada, misalkan contoh ya, kalau di Friday ini kan kita ada sholat Jumat. Biasanya sholat Jumat itu apa ya? Jadi lebih panjang gitu. Misalkan istirahatnya biasanya dari jam 12 sampai jam 1, tapi jadi jam 12 misalkan sampai jam 1.30. Nah, itu bisa kita cepetin di eh, angka depan untuk masuk gitu ya, masuk kerjanya. Terus kemudian istirahatnya bisa jam 12 gitu atau jam 11-an, jam 11.30 dan kemudian masuknya misalkan jam 1 gitu ya, jam 1.30 dan itu pulangnya bisa dilamain atau masuknya bisa lebih dicepetin gitu. Itu bisa disetting. Ini ada di sini nih. Ntar dulu saya kasih, kemarin saya udah ngasih tahu belum ya? Ini untuk change working time-nya. Ntar saya share dulu. Kelihatan nggak change working time-nya? Halo, adik-adik? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, ini saya udah buka ya. Jadi kan sebenarnya sama ya. Kita change working time, terserah mau lihat carinya di mana. Bisa dari sini ya kalau di ini eh, tergantung ya. Jadi banyak user interface-nya dari si Microsoft Project ini. Nah, untuk worksheet-nya di sini. Nah, kita bisa untuk ke details. Nah, jadi di sini untuk ngubah si Sunday kan Saturday. Anggap misalkan hari Sabtu libur, kita set days to non-working time. Jadi ini nggak kerja loh hari Sabtu gitu. Atau kerja setengah hari. Nah, itu bisa disetting nanti use di default times for this day, kita bisa setting. Atau Sunday kita set days to non-working time. Jadi bisa yang tadi 5 hari kerja atau 7 hari kerja. Anggap aja nanti capture aja untuk hari Sunday sama Saturday libur gitu ya misalkan set days to non-working time. Jadi nanti capture aja dua, eh kemudian sebentar, kemudian nanti share di sini. Jadi misalkan nanti misalkan Friday adik-adik udah ganti nih, misalkan harinya hari segini nih ada libur yang berbeda gitu ya. Sunday, kemudian udah di non-working time nih, kemudian Saturday non-working time. Nanti tinggal di capture aja ada kira-kira 3 biji lah. Untuk Sunday, biasanya yang berbeda tuh harinya cuma Friday, Jumat, Saturday, Sabtu, sama Sunday hari Minggu. Nah, nanti tinggal di capture aja. Contohnya seperti tadi, misalkan
Kan seperti ini. Ini kan kita udah non-working time ya, gitu ya. Nah, ini bisa di capture aja. Kita masukkan ke dalam, udah di okein ya. Jangan lupa. Kita bisa masukkan ke dalam sini juga. Sebentar. Saya capture dulu biar buat contoh. Dia adik-adik bisa ngerjain. Oke, sebentar. Nah, ini adalah contoh dari yang udah dikerjain gitu. Kita capture rapin lagi ya. Ini enggak rapi tadi. Oke. Nah, misalkan seperti ini adalah untuk default worksheet yang 7 hari kerja, 5 hari kerja dan standar. Jadi bisa kelihatan nih di sini ada 5 hari kerja. Kita setting detailsnya satu untuk 5 hari kerja kita bisa setting di sini. Nah, kita bisa misalkan ini setting, oke, ini udah setting, oke, ini udah. Oke. Nah, bisa ini kita bisa rename di sini. 7. Sorry. Nah, nanti kita udah selesaikan ini. Kalau setahu saya nanti di sini saya masih yang di laptop yang ini gratisan ya. Di sini setahu saya bisa untuk setting untuk start finishnya yang worksheetnya, workweeks-nya. Jadi hari ini adik-adik mau kerja apa, tapi saya nggak sampai sana. Mungkin nanti bisa kira-kira misalkan tanggal sekian sampai tanggal misalkan tanggal berapa nih? Tanggal 19 sampai tanggal 20 adik-adik ada wisata misalkan mengerjakan suatu program eh, magang gitu ya. Nah, itu bisa disetting ke sini. Nah, itu ada acara tersendiri dari non-working time-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, di capture aja yang tadi. Kita bisa taruh sini. Nah, ini adalah hasil dari yang tadi ya. Jadi capture aja untuk yang set working time-nya dari masuk yang tadi di dalam sini, kemudian taruh di workweeks, kemudian detail. Nah, di detail ini bisa terlihat untuk hari kerja. Nah, nanti capture aja kayak gini, cara ngubahnya, capture aja bisa dikumpulkan. Gitu ya. Untuk yang default ini dapat dipahami step by step-nya. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, ke atas lagi ya. Nah, untuk nomor 4, kita udah oke nih ya. Kita udah kegiatan, resource and cost, working time. Ini pertemuan 9 sampai 11. Ini pertemuan 12. Ini pertemuan 13. Nah, track chart ini adalah hasil dari seluruhnya. Nanti di capture, nanti saya kasih tahu di bawah. Kemudian report cash flow-nya ini dan overview adalah hasil dari laporan. Sebenarnya sebelum kita print si laporan ini ada laporannya gitu ya. Nanti saya akan share. Nggak usah di PDF-in sebenarnya udah ada kelihatan laporannya di aplikasi. Tapi seenggaknya adik-adik asal tahu di capture dulu. Oh, ini ada di sini, ini ada di sini gitu. Saya cuma butuh 2 laporan, cash flow sama overview aja. Nah, ini di pertemuan 14. Oh, udah mau selesai nih.